Itu kalimat Oh, kalimat Asalnya ahadun sama kum. Ahadun kan nggak boleh tanwin, mudhof kan? hmm, Jadi ahadu. Ini bukan ya kumnya ya. domir, isim. Jadi ahadukum karena nggak boleh tanwin. Asalnya Oh. ahadun sama kum. itu macam Jadi aslinya tuh ahadun, tapi karena nggak boleh tanwin dihilangkan, ditambah kum gitu ya. Betul. Kemudian al-ma'a kan ada alnya, udah pasti isim kan? Syarat keberapa ini? Poin keberapa? Ada al. Poin ketiga. Ketiga, yarka'a. Dan yarka'a ini ada huruf iya, berarti huruf mudhore, ya kan? Berarti fiil nih. Rok'ata ini rok'ata ini isim. Rok'ata ini mansub nih sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Kenapa? ya. Nggak, rokatain tadi gimana penjelasannya belum paham. Sebelum menyebut. Yarka'a ini fiil mudhore. Karena tidak ada isim marfu, maka fa'ilnya di domir mustatir, tersimpan. Fa'ilnya berarti huwa, ya. Rok'ata ini maf'ul bih, mansub. Asalnya rok'atan, kemudian menjadi musanna rok'ata ini di aini ditambah aini itu musanna. Domir lagi. Artinya mustat. apa Pak? Artinya yarka'ah? Hatta yarka'a rok'ata ini sehingga ruku 2 rakaat gitu kan. Baik, kita sekarang masuk kunci yang ketiga. 1, 2 sudah, sekarang kita masuk kepada kunci yang ketiga. Saya buka dulu ya. Tadi masih mukadimah. Mencermati 28 kaidah-kaidah dasar nahwu shorof. Kunci yang ketiga, pertama, mengenal macam-macam isim. Itu satu, isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang bermakna tunggal. Ditandai dengan tanda marfunya pakai domah. Muslimatun. Jadi isim mufrad itu pasti marfu ya. Kalau dia masih belum dimasuki apapun, masih sendiri. Baru satu isim saja, ya, sendirian, pasti marfu, harus marfu. Muslimatun, daftarun, waladun, rajulun, muslimun, muslimatun. Kemudian yang kedua, isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah 2. Baik mudzakkar maupun mu'annas. Cara membuatnya ialah dengan ditambah ani dan aini. Ani untuk marfu dan aini untuk mansub dan majrurnya. Contohnya, waladun ini isim mufrad, dijadikan musanna tambah ani. Ani itu artinya apa? Huruf sebelumnya, huruf yang akhir dari isim mufrad itu diganti fathah dulu. Waladun jadi walada. Tambah ani jadi waladani. Waladaini. Muslimatun. Nah, ini taknya diganti menjadi taknis. Jadi muslimatani. Tambahin ani ya. Muslimatani. Jadi taknya diganti harokat fathah. Muslimataini. Ta ini alifnya diganti ya. Tanda i'rabnya berarti huruf sebelum nun. Marfunya berarti tanda i'rabnya alif untuk musanna. Mansub dan majrur tanda i'rabnya itu pakai huruf ya. Kemudian isim yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Yaitu isim jamak untuk jenis laki-laki. Jamak itu maksudnya isim yang jumlahnya lebih daripada 2. Cara membuatnya untuk marfu'nya ditambah una, mansub dan majrurnya tambah ina dari bentuk mufradnya. Contohnya muslimun ditambah una jadi muslimuna. Tambah ina jadi muslimina. Jadi muslimina ini untuk i'rab mansub dan majrurnya. Kafirun tambah una jadi kafiruna, kafirina. Coba baca sama-sama. Muslimun jadikan jamak mudzakkar salim. Muslimina. Nah, bacanya dari kanan ya. Ulangi. Muslimun jadikan jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Muslimin. Kafirun jadikan jamak mudzakkar salim. Kafiruna. Kafirin. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, jamak muannats salim. Ialah isim jamak yang menunjukkan jenis kelamin perempuan yang lebih daripada 2. Berarti jamak ya. Cara membuatnya dengan menambah alif dan tak taknis dari bentuk mufradnya dan membuang tak marbutoh. Jadi kalimatnya tak marbutohnya diganti dengan atun atau atin. Contoh, sholihatun jadikan jamak muannats salim. Solihat.
Solihatun. Solihatun, solihatin. Kafiratun jadikan jamak muannats salim. Kafiratun. Kafiratin. Rotin. Iya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-5, jamak taksir. Jamak taksir ialah isim jamak tapi tidak memiliki pola yang tetap. Kalau jamak muannats salim tadi polanya apa? Ditambah atun dan atin. Jamak mudzakkar salim polanya ditambah una dan ina di akhirnya ya. Jadi ditambah akhiran una dan ina. Kalau jamak taksir itu tidak ada pola yang tetap. Artinya apa? Artinya apabila ada isim yang berubah dari mufradnya menjadi jamak tetapi tidak berpola seperti atun, atin, una, ina, nah, polanya nggak kayak gitu ya. Berarti dia jamak taksir. Contohnya di sini waladun jadi auladun. Daftarun menjadi dafatiru. Kan nggak ada pola yang tetap ya, beda-beda kan. Roksun menjadi ruusun. Batnun menjadi butunun. Yaumun menjadi ayamun. Baitun menjadi buyutun. Rasulun menjadi rusulun. Rijlun menjadi arjulun. Kitabun menjadi kutubun. Syahrun menjadi ashhuru. Rajulun menjadi rijalun. Masjidun menjadi masajidu. Ainun menjadi ayunun. Asadun menjadi usudun. Wajhun menjadi wujuhun. Memang bagi yang pemula ini agak rumit memahaminya. Kalau dulu saya mengambil kesimpulan sendiri. Waktu pertama jadi pemula itu Bu Farida. Bagaimana saya memahami jamak taksir ini karena polanya berubah-berubah. Oh, setelah saya cermati, jamak taksir adalah isim jamak yang berubah dari mufradnya yang tidak memiliki pola kayak jamak muannats dan jamak mudzakkar. Oh, udah itu saja. Ketika saya menemui isim jamak yang tidak berpola seperti itu, berarti saya pastikan ini jamak taksir gitu. Yang keenam, asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim hanya 5 isimnya, isim yang 5. Syaratnya isim tersebut harus idhofah, kemudian jumlahnya harus mufrad, harus bentuk mufrad, bentuk tunggal ya. Tidak bersambung dengan domir ya mutakalim. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Jadi isim asmaul khamsahnya itu abu, akhu, jadi abun, akhun, hamun, ini ya atasnya, abun, akhun, hamun, fun, dun. 1, 2, 3, 4, 5, pas 5. Tapi dia harus menjadi idhofah, maka ditambahin ka semuanya. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Tanda i'rabnya untuk yang marfu itu pakai wawu jadi abuka. Mansubnya pakai alif. Jadi abaka, wawunya diganti alif. Abaka karena huruf sebelumnya fathah ya. Majrurnya pakai ya, jadi abika karena huruf sebelumnya itu ya. Jadi kesimpulannya tanda i'rab asmaul khamsah itu menggunakan huruf. Tandanya sesuai dengan harokat huruf akhir daripada isim pertamanya. Jadi isim asmaul khamsahnya itu harokatnya apa? Kalau domah berarti marfu, tandanya waw. Fathah berarti mansub, tandanya alif. Kasroh berarti majrur, tandanya iya. Pak Ustadz, ditanya tidak bersambung dengan domir ya, maksudnya sebagai pembicara, jadi maksudnya orang ke satu gitu. Ya, contohnya tadi apa? Kita buat misalkan ya. Ya, yang terakhir ya. Ya, mutakalim ini ya. Contohnya abu menjadi abi. Abinya itu bukan tanda i'rab, tapi ya mutakalim. Contohnya tulisannya begini nih. Tulisannya abi. A bi. Iya-nya ini ya mutakalim. Artinya apa? Bapakku. Ayahku. Ayahku. Bapakku. Terus kaitannya gimana? Jadi apa? tidak. Jadi itu bukan asmaul khamsah ya? Bukan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah syaratnya apa? Idhofah. Jadinya begini, abika kalau kasih iya gitu kan ya. Abika, iyanya itu bukan ya mutakalim, tapi ya tanda i'rab kalau menjadi abika itu. Bapakmu gitu kan ya. Nggak boleh ya mutakalim yang artinya saya, jadi abi, bapak saya gitu ya. Itu nggak boleh. Yang contoh lain juga bisa begitu ya, saudara saya, ipar saya, mulut saya, ya. Gitu. Iya. Oh. Sebenarnya Pak Ustadz asmaul khamsah ini tujuannya bagaimana ya Pak Ustadz? Nanti aja ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada isim-isim yang dikhususkan. Jadi isim yang 5 ini khusus. Isim yang 5 saja.
itu berlaku kaidah seperti ini, berlaku aturan seperti ini. Yang lainnya tidak ada kaidah seperti ini. Jadi yang lainnya itu memiliki tanda i'rab dengan tanda-tanda harokat atau huruf. Tapi kalau ini tanda i'rabnya dengan huruf. Dan dia penulisannya harus kata majemuk, gitu ya. Tapi tidak boleh pakai ya mutakalim. Iya. Ya mutakalim itu menandakan ya yang berkata sendiri, abi, bapak saya, gitu ya. Jadi bolehnya pakai ya itu untuk tanda i'rab. Jadi abika, bapak kamu. I'rab saja. Ya-nya itu tanda i'rab, bukan tanda yang berkata. Jadi ini maksudnya pola khusus, jadi Pola memudahkan khusus kita. hanya 5 isim. Nanti fiil juga ada. Nanti gitu kan ya. Rumahku, surgaku itu kan ya-nya pakai ya mutakalim kan. Rumahku yang bermakna aku berarti ya mutakalim tuh. Nah itu tidak termasuk asmaul khamsah. Kata majemuk yang lain kayak baju besi itu bukan asmaul khamsah, walaupun kata majemuk. Tapi yang 5 ini, abu, ya abun, akhun, hamun, fundun, ini harus kata majemuk dan bermakna asmaul khamsah. Khusus untuk isim yang 5 ini. Yang kata terakhir Pak Ustadz, artinya kan yang memiliki harta. Maksudnya pas yang di depan-depannya kan ada mu gitu semua ya. Yang ini kan nggak ada mu-nya. Mu yang mana? Enggak, ini kan mulutmu, iparmu, saudaramu, bapakmu gitu kan. Yang terakhir ini kan yang memiliki harta. Enggak Berarti ada. kata sifat. Berarti kata sifat. Oh. Dan khusus ini begini saja, nggak bisa dirubah-rubah. Dumalin, damalin, dimalin. Kalau ada kalimat lain yang sama, termasuk asmaul khamsah nggak? Ya tidak. Jadi hanya khusus ini saja yang termasuk asmaul khamsah. Yang lain walaupun polanya sama, sifatnya sama, ya tidak termasuk asmaul khamsah karena asmaul khamsah itu hanya 5 isim saja. Hanya ini saja gitu ya. Gitu. Ya, Ini namanya isim sifat ya. Yang memiliki isim. harta. Oke, isim sifat. Bukan berarti orangnya yang tapi sifatnya. Iya. Oh, kalau yang 4 orangnya ya. Mulutmu berarti kan bendanya kan? Iparmu berarti bendanya kan? Saudaramu bendanya kan? Bapakmu ya. Bendanya. Tapi yang memiliki, kalau ada kata-kata yang berarti sifat ini, sifatnya. Yang memiliki harta berarti orang yang memiliki harta. Ya. Apa? Dong? Ya. Insya Allah. Masih banyak Pak Ustadz. Berapa ini? Ini satu aja kenyang ini. Nah, saya waktunya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya boleh. Misalnya tadi di halaman 8 yang jamak taksir ya. Ya. Itu ada rasulun. Rasulun. Yang di tengah-tengah ya Pak ya, rasulun. Ya. Ini termasuk jamak taksir. Tapi tadi di halaman 5 itu juga ada, waktu kita membuat jadikan musana itu juga ada rasulun. Tapi kok bisa dijadikan musana? Ini kan mufrad. Yang mana? Rasulun yang mana? Halaman Syaratnya jamak taksir apa? Harus mufrad kan? Harus mufrad. Kalau musana atau kalau yang musana berarti tidak bisa menjadi jamak taksir. Ada wawunya. Ada soalnya rasul. Iya, tapi cara nulisnya beda, ada u-nya. Ada wawunya. Bukan rasulun kan ya? Ini mufrad, Bu. Jadikan musanna rasulani, rasulaini. Nah, kalau rasulun menjadi musanna berarti bunyinya kan rasulani kan? Iya. Itu nggak bisa dijadi jamak taksir. Musannanya. Yang rasulaninya itu nggak boleh jadi jamak taksir. Karena jamak taksir itu harus berasal dari isim yang mufrad. Jadi rasulunnya bisa dijadikan jamak taksir menjadi rusulun. Tapi kalau musannanya tidak boleh jadi jamak taksir. Coba jamak taksir, baca lagi Bu. Jamak taksir. Bu Farida, isim jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Jamak taksir tidak berpola. Untuk mengetahuinya dengan banyak membaca dan melihat kamus. Iya, jadi dari mufradnya bukan dari musanna ya. Kalau bisa nggak rasulun dijadiin musanna? Ya bisa, semua isim bisa di musanna. Tapi bentuk jamaknya itu harus dari mufrad. Paham Ibu? Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nyambung Mbak Ida, Pak Ustadz. Tadi jadi itu bentuk musanna sama bentuk mufradnya sama, betul? Ya enggak lah. Coba rasulun jadikan musanna. Rasulani, rasulaini gitu. Ya, jadi gini. Kalau mufrad itu ada wawunya, begitu taksir itu langsung rasulun, gitu ya? Iya, dibuang wawunya, itu jamak taksirnya. Ya, pokoknya jamak taksir itu polanya nggak jelas. Nggak ada yang tetap gitu kan. Tinggal ikuti saja apa kata orang Arabnya. Yang ketujuh.
Baca. Siapa? Bu Tina. Isim maksur. Maksur. Isim yang berakhiran alif lazima yang sebelumnya berharokat fathah. Fathah. Langsung yang ke-8. Isim mankus. Isim mankus. Isim yang berakhiran ya lazima yang sebelumnya berharokat kasroh. Ya, gampang sekali ini ya. Tinggal bedainnya itu antara isim maksur dengan isim mankus. Diingat saja. Kalau kalau ada kalimat isim berakhiran huruf iya, huruf iya, tidak ada titiknya, ya. Iya yang nggak ada titiknya. Banyak kan di Al-Quran ya. Ya. Lihat saja harokat sebelum iya-nya. Fathah apa kasroh? Kalau fathah berarti dia bukan huruf iya, tapi huruf alif. Namanya isim maksur. Kalau huruf sebelum iya-nya itu fathah harokatnya. Kalau huruf sebelum iya-nya itu kasroh, berarti dia huruf iya asli. Hi, berarti huruf iya ya. Namanya, kalau alif namanya alif lazimah, kalau ya namanya ya lazimah. Atau alif maksuroh, boleh. Kalau alif maksuroh atau alif lazimah. Alif maksuroh maksudnya alif berakhiran alif maksur. Maka disebut alif maksuroh. Alif lazimah juga boleh, ada 2 nama. Itu yang isim ada huruf iya nggak ada titiknya, tapi huruf sebelumnya iya, sebelum iya-nya itu harokatnya fathah. Berarti iya-nya itu huruf alif, bukan huruf iya. Kalau sebelum iya-nya itu harokatnya kasroh, berarti dia huruf iya beneran. Berarti fungsinya iya itu sebagai apa? Pemanjang bunyi harokat. Mat tabi'i, Pak Ustadz. Sebagai apa? Mat tabi'i atau pemanjang bunyi harokat. Kalau fathah berarti jadi panjang 2 ketukan. Kalau kasroh jadi panjang, kasrohnya i-nya 2 ketukan. Jadi kalau sebelum ya, yang maksur berarti AA gitu kan? Kalau yang mankus II gitu ya? iya, yang maksur A, yang mankus I. Paham di sini? Yang dibilang alif bengkok apa Pak Ustadz? Iya itu alif bengkok namanya, alif maksuroh. Yang tanpa Kan titik ya? bentuknya bengkok kan? Kalau ya iya kan? Iya. Ya ini alif bengkok, alif maksuroh atau alif lazimah. Jadi Pak Ustadz kalau di Al-Quran Kemenak sama Al-Quran yang Madinah ini kan bedanya ya. Karena kalau di yang tidak Madinah pasti ya-nya titik ketulis. Iya, ada Betul, Pak Al-Quran Ustadz. yang begitu. Ada yang ditulis titiknya, ada yang tidak ditulis. Nah, supaya paham, dibedakannya dari harokat huruf sebelumnya. Kalau fathah berarti dia alif. Namanya alif apa? Maksuroh. Atau alif lazimah. Atau alif bengkok. Ada yang juga nyebutnya alif layinah. Macam-macam tuh bahasanya. Tapi alif Layinah juga. yang Ada yang nyebutnya alif layinah. Dulu guru saya nyebutnya alif layinah. Ada yang lazimah. Ada yang maksuroh. Kenapa? Oh, yang layinah yang nggak pakai titik. Ya sama itu alif. Ini yang saya sebut ini alif maksuroh nih, namanya beda-beda. Ada yang alif lazimah, ada alif maksuroh, ada alif layinah, ada yang alif bengkok. Ya, nyebutnya begitu. Sama juga namanya isim maksur kalau kalimat isim. Contohnya ini Musa kan nggak ada titiknya kan di Quran kan? Isa nggak ada titiknya. Sekarang yang ke-9. Pak Bambang, yang ke-9 baca Pak. Isim layan sorif. Layan sorif itu sama dengan ghairu munsorif, tulis ya. Layan sorif atau ghairu munsorif. Ghairu munsorif. Lanjut baca. Isim yang tidak bisa berharokat tanwin atau diawali alif lam dan tidak berharokat kasroh di akhir. Jadi syaratnya layan sorif ada berapa? Ada 3. 1, tidak boleh tanwin. Ini syaratnya isim layan sorif. Pertama, tidak boleh tanwin. Diawali alif lam. Tidak tanwin. Yang kedua, tidak pakai alif lam. Yang ketiga, tidak boleh berharokat kasroh. Itu syaratnya isim layan sorif. Meskipun dimasuki huruf jer, tidak boleh kasroh. Tetap minimal fathah. Nah, dia gugur menjadi isim layan sorif kalau berharokat kasroh justru. Gitu ya. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria yang 3 ini, berarti bukan layan sorif. Gugur sebagai layan sorif. Sekali lagi, boleh ditulis terpisah. Syarat isim layan sorif atau ghairu munsorif ada 3.
Satu, tidak boleh berakhiran tanwin. Kedua, tidak boleh berawalan al, alif lam. Ketiga, tidak boleh berharokat kasroh. Tidak boleh berakhiran kasroh. Terakhirnya kasroh gitu, Pak Ustaz. Ya, tidak boleh berakhiran kasroh. Yang kedua apa, Pak? Kedua, tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh pakai Alif lam, pakai al itu kan. Ya, Tidak boleh muslimun, pakai- jadi al muslimu itu nggak boleh. Terus, yang ketiga, tidak boleh berharokat kasroh. Tidak boleh berakhiran tanwin semua an in un ya. Jika tidak memenuhi 3 syarat ini, maka gugur sebagai isim layan sorif. Jika tidak memenuhi 3 syarat ini, maka gugur sebagai isim layan sorif. Apa artinya isim layan sorif? Isim yang memiliki perlakuan khusus. Isim layan sorif artinya isim yang memiliki perlakuan tidak umum atau khusus. Layan sorif artinya tidak umum ya, sama dengan khusus. Jadi isim yang memiliki perlakuan khusus itu isim layan sorif. Apa perlakuan khususnya? Ya 3 syarat tadi. Coba sebutkan Pak Bambang, 3 syarat layan sorif. tidak boleh berakhiran tanwin. Ya. Tidak boleh pakai alif lam. Ya. Tidak boleh berharokat kasroh. Iya, itu syarat khusus untuk isim layan sorif. Ya, sudah, ini gugur, Pak. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka gugur sebagai isim layan sorif. Nah, tabel terakhir. Ini satu materi, satu kunci aja nih hari ini. Waktunya habis. Coba baca Pak Bu Nur Fasliah. Rincian isim layan sorif. Bu Nur? Ustaz, rincian yang nomor 9, Ustaz. Rincian isim layan sorif. Tabelnya nih, baca. Halaman 11. Halaman 11. Rincian layan sorry keterangan kelompok mu'anas. Yang pertama, bentuk jama dengan pola. Contohnya mafa'il, afa'ilah, fa'ala, mufa'ilah. Bener bacanya. Ini pola loh. Kalau pola nggak boleh salah. Kalau salah, yang ngikutin ntar salah lagi. Bentuk jama dengan pola mafa'ilu. Nah, Ya, ilu. terus Af'ila. U. Af'ila'u. Nggak boleh salah sedikit pun, harus persis. Karena pola. Terus fu'ala. Kalau harokatnya kurang jelas, harokati ya. Iya, itu kan jelas, Ustaz. Oh ya, jadi saya bacakan. Mafa'ilu. Nggak boleh mafa'ilun ya. Mafa'ilu. Karena layan sorif tidak boleh tanwin. Af'ila'u. Ini polanya ya. Fu'ala'u. Mafa'ilu. Nah, ini pola yang seperti ini berarti isim layan sorif kelompok mu'annas. Kelompok mu'annas itu ada 3 pola. 1, pola mafa'ilu, contohnya masajidu. Af'ila'u, contohnya aghniya'u. Sama persis kan harokatnya? Fu'ala'u, contohnya fuqara'u. Mafa'ilu, contohnya dananiru. Itu contoh polanya. Yang jelas Contoh kalimatnya. Cetakannya kurang jelas saya, Pak. Mafa'ilu, contohnya masajidu. Ada di kolom contoh tuh ya? Sebelah kanan. Mafa'ilu, kasih kode aja, kode 1. Itu 1 contohnya gitu ya. Apa tadi? Masajidu, Pak. Masajidu. Masajidu. Polanya mafa'ilu. Aghniya'u, polanya af'ila'u. Harokatnya persis kan? Fuqara'u, polanya fu'ala'u. Dananiru, polanya mafa'ilu. Nah, itu. Kemudian poin kedua. Isim yang berakhiran alif taknis maksur, jenis perempuan. Contoh, fu'la, ini alif taknis maksur. Alif maksurah tadi ya. Tapi yang menunjukkan mu'anas. Alif maksurah itu alif yang bengkok tadi ya. Contohnya, ini polanya fu'la. Contohnya khubla. Jadi, jenis perempuan yang pakai alif maksurah. Kalau Musa itu bukan ya. Karena jenis laki-laki kan. Ini contohnya khubla, ini jenis perempuan. Sugro,
Sugro jenis perempuan nih. Pakai alif maksur. Kubro alif maksur. Yang ketiga, isim yang berakhiran alif ta'nis mamdudah. Dibaca panjang. Polanya fa'la'u. Contoh kalimatnya sofro'u. Jadi ada alif sama hamzah nih ya. Alifnya ini sebagai pemanjang. Baydha'u. Sauda'u. Jadi ada mad badal namanya tuh kalau bahasa tajwidnya ya. Isim yang berakhiran mad badal, alif sama hamzah. Alif ketemu hamzah. Isim yang bertemu dengan mad badal namanya itu namanya isim apa ini? Ghairu munsharif ya. Polanya fu'ala'u. Itu sauda'u ya, Pak. Sauda'u, semua u ya. Sauda'u. Kemudian kelompok sifat. Satu, sifat adil. Sifat adil ya, adil. Masna, sulasa, ruba ya. Yang kan ada di An-Nisa itu ya, surat An-Nisa. Jika engkau mampu, boleh menikah dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri ya. Itu bermakna adil. Itu nggak boleh masnan, sulasan, rubaan. Itu nggak boleh tanwin. Karena Jadi isim layan sorif. masna. Ini nggak jelas, Masna, Pak. Ini. sulasa, ruba'a. Sifat berwajan af'alu. Contoh ahsanu. Ahsanu. Jadi kalau wajan af'alu ini bermakna sangat ya. Ahsanu berarti sangat bagus. Akbaru sangat besar. Asghoru sangat kecil. Bermakna sangat. Af'alu. Sifat dengan tambahan alif nun. Contohnya syukronu. Godbanu. Syab'anu. Jadi ada anu. Kalau isim ada anunya ya. Ada kata anu di akhirannya berarti layan sorif kelompok sifat. Kelompok nama. Nama berwajan adil. Namanya berwajan orang-orang yang adil. Contoh, Umaru. Umar itu orang yang adil ya, khalifah yang adil. Zufaru. Zuhalu. Ini contoh simbol-simbol orang adil nih. Nama-nama yang menggunakan nama ini berarti layan sorif. Nomor 2, nama berwajan fiil. Contoh, Ahmadu. Jadi Ahmad itu nama berwajan fiil. Berarti isim layan sorif. Yazidu. Ini yazidu kayak fiil mudhari kan. Ahsanu. Ahsanu. Ini juga layan sorif. Nama dengan tambahan alif nun. Contohnya Usmanu. Berakhiran alif nun. Sufyanu. Berakhiran alif nun. Sulaimanu. Berakhiran alif nun. Nama berakhiran tak marbutoh. Laki-laki atau perempuan. Kan ada orang laki-laki berakhiran tak marbutoh, orang Arab ya. Perempuan contohnya Aisyatu, akhiran tak marbutoh tidak boleh tanwin. Nggak boleh Aisyatun ya. Fatimatun nggak boleh. Tulisnya harus Fatimatu karena layan sorif. Mughiratu. Terus kalau laki-laki Hamjatu. Hamzah itu kan ya. Tolhatu, Tolhah. Musailamatu. Nah itu nggak boleh Musailamatun, harus domah, Musailamatun. Nama asing bukan nama Arab. Contoh Ibrahimu. Ibrahim orang mana? Orang Arab. Nah, aslinya Ibrahim itu orang mana? Palestina. Ismailu, anaknya Ibrahim, orang Palestina juga, bukan orang Arab kan? Yusuf. Yusuf kan Israel kan? Anaknya Nabi Yakub kan? Bukan orang Arab juga. Nama-nama yang bukan orang Arab. Seperti Surya Murni, Bambang, Farida. Yaitu Tina, itu bukan nama orang Arab. Berarti layan sorif. Jadi Tina nggak boleh ditulis Tinatun ya. Tinatu. Kalau pakai tak marbutoh. Nama-nama asing bukan nama Arab, Ibrahim, Ismail, Yusuf. Kemudian nama dengan susunan lebih dari 1 kata. Kalau di ini biasanya Anastasia, Rebecca, Nokia, Lopaking misalnya. Itu nama yang tidak terdiri dari 1 kata. Misalkan Muhammad Nurul Iskandar, itu kan tidak 1 kata ya. Walaupun bahasa Arab. Itu tidak termasuk itu termasuk isim layan sorif ya. Contohnya bahasa Arabnya itu ba'labaka, ini idhofah nih, ba'laba sama ka. Hadromaut, hadromautu. Ini nggak boleh hadromautun ya. Hadromautu karena layan sorif, tidak boleh tanwin. Aduh, isim belum kelar nih. Waktunya sudah habis. Baik, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Cukup dulu, Pak. Pak Cukup Ustadz, ya? yang nomor 3 tadi kan ada pertanyaan, Pak Ustadz. Yang kata Nomor sifat 3?
Kata sifat, kelompok sifat nomor 3 Kelompok dengan sifat tambahan alif nun. Syukranu, Hmm. Ghadbanu, Sa'banu, Usmanu, gitu kan? Ada anu-anunya. Pokoknya ada tambahan alif nun. Selain yang 3 nama ini, yang lain-lainnya juga berlaku ya. Itu nggak boleh. Syukronun nggak boleh. Ghadbanun, Sa'banun nggak boleh. Usmanun nggak boleh. Usmanu. Ya, tapi itu maksudnya nama, nggak ada arti ya. Maksud saya kalau nomor 2 tadi Nama. kan artinya sangat, gitu. Pokoknya nama aja ya. Ya ini nama saja. Kalau nomor 2 bermakna sangat. Ahsanu, sangat bagus. Oke, terus yang itu Pak Ustadz ada ahsanu di sifat nomor 2, lalu ada ahsanu juga di nama yang berwazan fi'il. Wazan fi'il ini maksudnya Nama. gimana? Belum nangkep. Wazan fi'il. Yang mana tuh? Ini ya? Yang kelompok nama Yang nomor 2. Kelompok nama nomor 2 ahsan. Ya, ahsanu itu wazannya kan af'alu. Af'alu ini. Jadi ada yang sama di sini ya. Jadi af'alu ini yang berwazan sifat ini ada yang masuk kepada kelompok nama, ada yang kelompok sifat. Oh. Boleh masuk kelompok sifat, boleh masuk kelompok nama. Enggak, fi'il itu kan kata kerja Pak Ustadz. Kok berwazan fi'il itu maksud saya Pak Ustadz belum pahamnya. Iya, isim tapi berwazan fi'il kan aneh kan? Nah, itu berarti isimnya namanya layan sorif. Apa saja? Seperti itu, af'alu, mafa'ilu, af'ila'u, fu'la'u, mafa'ilu. Itu kan fi'il semua itu, wajan-wajan fi'il semua itu. Iya. Maksudnya kalau dari Hasan, dari Hamidah gitu ya. Ya, itu nanti ada di ilmu sorof namanya, perubahan-perubahan itu. Nanti saja. Sekarang kita mengenal nama-nama Ya, saja dulu. Enggak, maksudnya arti dalam Indonesianya adalah ini nama nih, tapi bisa menjadi kata kerja gitu ya. Bukan, nama yang dibuat dari kata kerja. Nama yang dibuat dari kata kerja, iya Mas. Tapi polanya. Maksudnya akar katanya sama. Iya, akar katanya polanya sama, ngikut gitu kata ya. kerja. Ya. Ya, itu agak rumit memahaminya, nanti saja. Setelah kita masuk kepada materinya saya jelaskan. Ini pengenalan nama-nama dulu, masih kenal nama-nama dulu gitu ya. Kenapa? Iqra gitu ya, bacalah. Bacalah itu suruh kenal gitu. Baik, hari ini cukup. Tidak bisa 2 kunci, 1 aja belum kelar. Semoga menambah pengetahuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak Ustadz. Pak.